Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rialda Capri Cornelia, NIM 122100001, dan teman saya. Saya Larasati Eka Prasetya, NIM 122170006. Dan saya Nasma Rizky Malau, NIM 122170014. Kami dari kelas Green Supply Chain Management, kelompok ganjil, yang akan mereview mengenai jurnal pengadaan hijau pemangku kepentingan kepuasan dan operasional kerja. Jurnal ini membahas tentang memperjelas dimensi pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Meskipun studi tentang pengadaan hijau telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masalah seperti bagaimana mengukur perilaku pembelian hijau dan bagaimana pengadaan hijau mempengaruhi operasional perusahaan dan kinerja keuangan masih belum dieksplorasi. Selain itu, studi ini mempertimbangkan efisiensi operasional sebagai kepuasan mediator dan pemangku kepentingan sebagai moderator saat membangun model konseptual baru untuk menggambarkan hubungan antara pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Pengadaan hijau sendiri atau ramah lingkungan merupakan sebagai serangkaian kegiatan dengan kepedulian lingkungan untuk memastikan produk atau bahan baku yang dibeli tidak akan berdampak negatif pada lingkungan, seperti pemborosan sumber daya, pemanfaatan sumber daya secara siklus, daur ulang sumber daya, dan penggantian bahan mentah, dan sebagainya. Alasan hasil dari ketidakkonsistenan dalam pengadaan hijau itu ada 3 alasan. Yang pertama, ada beberapa dimensi pengadaan ramah lingkungan sehingga pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan mungkin berbeda. Yang kedua, peneliti sebelumnya hanya menyelidiki efek pengadaan hijau pada kinerja ekonomi perusahaan. Tetapi efek ini mungkin tidak langsung dan mungkin dimediasi oleh beberapa hasil kinerja tertentu seperti kinerja operasional. Yang ketiga, sebagai anggota jejaring sosial, perusahaan akan dipengaruhi oleh semua jenis pemangku kepentingan, dan setiap pemangku kepentingan dapat memainkan peran berbeda dalam pengadaan ramah lingkungan dan kinerja. The Resource Based View atau RBV merupakan kemampuan perusahaan yang memungkinkan untuk menambah nilai dalam rantai nilai pelanggan, diversifikasi produk atau pengembangan pasar baru. RBV sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ketika sumber daya dikelola sedemikian rupa sehingga apa yang dihasilkan sulit ditiru atau dibuat oleh pesaing, yang pada akhirnya menciptakan hambatan kompetisi. Namun, secara internal, RBV ini difokuskan pada sumber daya dan kapabilitas organisasi dan sistematis mengabaikan kendala yang diberlakukan oleh lingkungan sendiri. Sehingga Hart pada tahun 1995 mengusulkan bahwa RBV ini membuat kelalaian parah dengan mengabaikan interaksi antara organisasi dan lingkungan. Sehingga diciptakanlah NRBV yang merupakan pandangan berbasis sumber daya alam. NRBV ini merupakan pengembangan dari RBV. Usulan kelompok hipotesis. Hipotesis pertama, H1, pengadaan hijau memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Membagi pengadaan hijau menjadi 2 dimensi, yaitu pertama, pengadaan ramah lingkungan berbasis produk yang menyangkut perolehan dan memproses bahan hijau dan berdampak paling kecil terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa bahan yang dibeli memenuhi standar ramah lingkungan, rendah energi, dan dapat didaur ulang. 2. Pengadaan ramah lingkungan dengan strategi berorientasi atau berproses yang merupakan kemampuan dinamis untuk mengintegrasi, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan pengadaan melalui jalur hijau, proses, dan perilaku manajerial. Hipotesis pertama, H1,
Pengadaan hijau memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Hipotesis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada H1A, itu adalah pengadaan ramah lingkungan berbasis produk memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. H1B adalah pengadaan ramah lingkungan berbasis proses memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Kemudian ada hipotesis kedua atau H2, efisiensi operasional memediasi efek pengadaan hijau pada perusahaan kinerja. Hipotesis ini terbagi dua bagian. Yang pertama ada H2A, yaitu efisiensi operasional memediasi pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbagai produk kinerja perusahaan. Kemudian ada H2B, efisiensi operasional memediasi efek pengadaan ramah lingkungan berbasis proses kinerja perusahaan. Adapun hipotesis moderasi pertama, H3, keputusan pemangku kepentingan terkait diri sendiri memoderasi efek pengadaan ramah lingkungan efisiensi operasional. Hipotesis ini terbagi menjadi 5 bagian. Pertama ada H3A, kemudian H3B, H3C, H3D, dan H3E. Bisa dilihat pada layar. Kemudian ada hipotesis moderasi kedua. H4, kepuasan timbal balik secara positif memoderasi efek pengadaan hijau kinerja perusahaan. Hipotesis ini terbagi menjadi 6, yaitu H4A, H4B, H4C, H4D, H4E, dan H4F. Penjelasannya dapat dilihat pada layar. Kemudian ini merupakan kerangka teoritis yang mana mempunyai dua dimensi, yaitu lingkungan hidup berdasarkan produk dan proses, di mana yang berhubungan memiliki panah yang akan menerus ke frame performance, di mana panah itu dipengaruhi oleh 19 hipotesis yang saya jelaskan tadi. Kemudian, metode penelitian ini pertama, mengumpulkan data sekunder dari 206 perusahaan saham A di Cina, kemudian pengkodean dua jenis pengadaan ramah lingkungan, menggunakan beberapa indeks keuangan untuk menggambarkan variabel lain, dan menggunakan metode regresi. Metode regresi untuk menguji efek mediasi dan efek moderasi di bawah kerangka teoritis dan hasil di laporan di bagian selanjutnya. Kemudian pengumpulan sampel data ini ada 3. Pertama, studi kualitatif atau studi kasus. Kemudian ada survei kuesioner untuk mengukur pengadaan hijau dan menguji hubungannya dengan kinerja perusahaan. Kemudian ada analisis peristiwa. Dan terakhir ada sumber data ini dari penelitian, yaitu berasal dari data sekunder. Yaitu data sekunder ini untuk mengukur semua variabel termasuk laporan tahunan, laporan tanggung jawab sosial, laporan lingkungan, dan laporan keberlanjutan di perusahaan tersebut. Berikut adalah tabel distribusi sampel di mana ada beberapa tipe, yaitu ada industri, di mana industri ini memiliki beberapa bagian, yaitu wholesale and retail, memiliki 15 perusahaan dengan persen 7,28, IT sebanyak 16 dengan persen 7,77, real estate sebanyak 36 dengan persen 17,48, dan seterusnya hingga totalnya itu 206 perusahaan dengan 100%. Untuk mendapatkan persennya, bisa dari jumlah perusahaan tersebut 15 dibagi dengan total perusahaan yang ada 206 dan hasilnya wholesale and retail itu persen 7,28. Dan ada firm age atau usia perusahaan tersebut kurang dari 10 ada sebanyak 14, kemudian 10 sampai 14 itu ada 84 perusahaan, kemudian 15 sampai 19 ada 81 perusahaan, dan 20 ke atas itu ada 27 perusahaan. Dan untuk aset keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut
ada yang kurang dari 5 bilion yuan sebanyak 79 perusahaan, 5 sampai 9 sebanyak 32 perusahaan, 10 sampai 49 ada 61 perusahaan, dan 50 ke atas ada sebanyak 34 perusahaan. Untuk ownership-nya sendiri, kepunyaan pribadi, untuk kepribadian punya tersendiri itu ada 127 perusahaan, dan untuk tidak milik sendiri ada 79 perusahaan. Untuk international business ada persen kurang dari 0,01 perusahaan 100 perusahaan, kemudian ada 0,01 sampai 0,09 itu ada 48 perusahaan, dan 0,1 sampai 0,49 ada 41 perusahaan, dan 0,50 lebih itu ada 17 perusahaan. Dan masing-masing dari tipe itu ada 206 perusahaan. Kemudian tabel 2, pengukuran variabel keradiator, di mana ada 9 variabel, 2 diantaranya memiliki tipe ordinal, di mana tipe ordinal ini berasal dari suatu objek atau kategori yang disusun berdasarkan jenjangnya masing-masing, di mana product based green procurement ini memiliki 8 measure dan process based green procurement ini memiliki 10 measure. Untuk 3 sampai 9 variabel lainnya itu memiliki tipe continue, di mana tipe continue ini adalah data tersebut mengandung nilai yang secara teori tidak terbatas dengan masing-masing usernya 1. Selanjutnya untuk hasil dari penelitian ini yaitu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjut. Berikut merupakan tabel 3 yang merupakan hasil dari analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS 18.0, yang mana dapat dilihat pada tabel untuk produk based green procurement, yang mana ketika bertemu dengan variabel 1 akan bernilai 1. Sedangkan dan begitupun untuk yang selanjutnya, seperti proses based green procurement, di mana ketika bertemu dengan variabel 2 akan bernilai 1. Mungkin selanjutnya. Berikut merupakan tabel 4 yang mana menunjukkan hasil pengujian dari efek mediasi, di mana pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dari pengadaan ramah lingkungan berbasis proses memiliki pengaruh yang signifikan dari positif terhadap kinerja perusahaan yang mendukung H1A dan H1B. Untuk selanjutnya, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efisiensi operasional. Untuk model 4 sendiri menunjukkan bahwa ketika efisiensi operasional ditambahkan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Baik pengaruh pengadaan ramah lingkungan, berbasis produk maupun berbasis proses akan menurun, sedangkan pengaruh efisiensi operasional masih signifikan. Selanjutnya, untuk tabel 5 sendiri menunjukkan hasil tes pada efek moderasi resiprokator, di mana model 7 menunjukkan bahwa interaksi antara kepuasan pemasok dan green procurement berbasis produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi operasional, yang mana menunjukkan bahwa pengaruh green procurement berbasis produk terhadap kinerja perusahaan akan semakin kuat seiring dengan semakin tingginya kepuasan pemasok. Selanjutnya, untuk tabel 6 sendiri,
untuk tabel 6 sendiri menunjukkan hasil pengujian tentang efek moderasi dari self-concerned stakeholder, di mana efek moderasi dari kepuasan pemegang saham pada hubungan antara pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan kinerja perusahaan, dan antara pengadaan ramah lingkungan berbasis proses dan kinerja perusahaan, keduanya signifikan. Yang pertama positif, sedangkan yang kedua negatif, yang menunjukkan bahwa pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbasis produk terhadap kinerja perusahaan akan semakin kuat karena kepuasan pemegang saham semakin tinggi. Tetapi pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbasis proses terhadap kinerja perusahaan akan semakin lemah. Selanjutnya, baik untuk diskusi dan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan NRBV, untuk studi ini memperjelas mekanisme yang mendasari hubungan antara pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Studi ini digunakan untuk memeriksa dua jenis strategi, yaitu pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses, yang digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap efisiensi operasional dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, dari penelitian ini akan memberikan implikasi teoritis seperti memperkaya teori NRBV, di mana selain itu studi ini menyelidiki peran khusus dari pengadaan hijau berbasis produk dan proses. Yang kedua, studi ini memperhitungkan hasil kinerja keuangan dan operasional pengadaan hijau dan mendukung efek mediasi dan efisiensi operasional pada hubungan antara dua dimensi pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, studi ini menjelaskan peran yang dimainkan oleh kepuasan pemangku kepentingan dalam hubungan antara pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, selain itu, untuk penelitian ini juga memberikan dampak atau implikasi manajerial, seperti perusahaan harus menyadari pengadaan ramah lingkungan dibangun melalui kemampuan pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan proses. Yang kedua, sebagai implementasi green procurement, di mana perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, berinteraksi dengan pemangku kepentingan di lingkungan eksternal dengan cara menyeimbangkan manfaat dari berbagai pemangku kepentingan. Dan yang keempat, dari aspek pengaruh pemerintahan, di mana semakin besar kontribusinya kepada masyarakat, maka tekanan dari pemerintah untuk mengadopsi penghijauan produk akan semakin tertahankan. Selanjutnya, batasan-batasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada beberapa, seperti pembahasan pada studi ini terkait dengan pengadaan hijau dan kinerja perusahaan, dan tentang efek mediasi dan dari efisiensi operasional dan efek moderasi dari kepuasan pemangku kepentingan. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk cross-sectional. Dan yang ketiga, sampel yang dikumpulkan yaitu dari negara Cina sebagai negara tipikal yang telah mengeksplorasi keseimbangan antara revolusi hijau dan pembangunan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai paper pengadaan hijau pemangku kepentingan kepuasan dan operasional kinerja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.